Jesus loves thou, and he died to save thou. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children, they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there's no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Count them by the millions, blinding slaves to see. Inside they are dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them? When His heart is breaking. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children, they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Go ye into all the world. Go ye into all the world. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children, they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Go ye into all the world. Go ye into all the world. Go ye into all the world and carry the light. Kids behind me are so excited because they've just received their boxes. Have you ever thought what comes after the box? At Samaritan's Purse, we've got an incredible program after Operation Christmas Child. It's called The Greatest Journey. The purpose of Samaritan's Purse is evangelism. We just don't want to just hand out a box. Children that put their faith and trust in Jesus Christ, we want them to grow in their faith. We want to disciple them and raise up an army of young kids who can take their faith and share it with another child so that that person will put their faith and trust in Jesus Christ. This is what it's all about, evangelism, taking the gospel to another generation. You shall love the Lord your God. To know that you're passing on what you've learned to another person, not just keeping the knowledge for yourself.
You feel loved. You feel like, you know what, I'm at home. I'm doing what I'm supposed to do right now. We always work through the local church. And when it's all said and done and the training's finished, these kids are going to be part of the church, going out into their communities, sharing their faith in Jesus Christ. The Greatest Journey is a great opportunity to impact the life of a child, teaching children how to share their faith with their friends and family around the world, raising up an army of evangelists who can take the gospel to the next generation.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa ICLA pada malam hari ini. Sangat senang sekali bisa berkumpul kembali bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan selalu sehat diberkati Tuhan. Mari kita akan mulai kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita akan ambil saat teduh. Nats panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 135 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian seperti yang kau ingini. Biar pujian ini boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini.
Mari kita masuk ke dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami anak-anak-Mu boleh sekali lagi datang berkumpul bersama melalui online meeting ini Tuhan. Kami akan berdoa bersama, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh belajar tentang isi hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati, Engkau yang beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti isi hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang kekasih dalam kasih Kristus Yesus. Di dalam kebaktian doa malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema menerima kehendak Tuhan. Dan ayat yang akan kita baca bersama-sama akan terbaca dari Matius pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-39. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Dan ia, yaitu Tuhan Yesus, sedikit menjauh, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa katanya, Bapakku, kalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Bapa, berkatilah firman-Mu, supaya ketika kami berdoa, kami boleh mengerti arti bagaimana kami menghampiri takhta hadirat-Mu. Bukan untuk memaksakan kehendak diri kami, tetapi untuk mengerti kehendak-Mu dan mentaklukkan diri kami di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Berkati jam ini, supaya ketika kami berdoa, kami sungguh mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan. Ketika berdialog dan bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kami. Dengarkan doa kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam kasih Kristus Yesus, kita seringkali mendengar istilah banyak berdoa, banyak puasa. Sedikit berdoa, sedikit berkuasa. Tidak berdoa, tidak berkuasa. Di dalam perjalanan iman Kristen kita, bukankah kita seringkali mengalami banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita merasa mungkin suatu saat merasa kering secara rohani. Karena apa, saudara? Seringkali kita tidak bisa menikmati satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Apalagi kalau pada waktu itu kita menghadapi badai tofan, satu kehidupan yang tidak mudah, yang harus kita lewati. Dan ternyata hidup kita itu, saudara, jauh dari Tuhan. Tantangan dan pergumulan itu seringkali justru ingin menenggelamkan kita di dalam keadaan yang membuat kita kehilangan damai sejahtera maupun sukacita. Saya percaya, saudara, doa merupakan saat untuk kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Sebab itu kalimat yang tersebut di sini bisa kita akui. Kalau memang kita banyak berdoa, artinya sering berdoa. Kita pasti sering untuk belajar menikmati kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa, kita mungkin juga kehilangan saat-saat yang indah dan intim bergaul dengan Tuhan. Namun di dalam statement ini, saudaraku, kita perlu berhati-hati karena ada orang menghubungkan kebenaran ini dengan kalimat seperti ini. Dikatakan, kalau kita itu banyak minta sama Tuhan, akan banyak menerima. Sedikit minta, sedikit menerima. Tidak meminta, tidak menerima. Karena mereka mengatakan, ingat dong, di dalam Matius pasal 7, ayat 7, mintalah maka kamu akan menerima. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau kita minta, pasti menerima, kata mereka. Sebab itu kalau kita minta pasti menerima, berarti kalau banyak minta, akan banyak menerima, bukan? Dan kalau kita sedikit meminta, ya sedikit menerima. Apalagi tidak meminta.
kita tidak akan menerima. Betulkah statement ini? Saya khawatir teman-teman, kalau kita mengamini statement ini, kita mungkin akan mengalami seperti sebagian orang yang suka bersaksi. Saya sudah berdoa, saya sudah minta, bahkan saya mintanya saya sertai dengan doa dan puasa. Dan itu bukan cuma saya minta 1 hari, 1 minggu. Berbulan-bulan saya minta dengan tekun. Saya tidak menerima. Baik itu masalah kesembuhan, baik itu masalah pekerjaan, baik itu juga masalah perjodohan anak-anak kita, atau masalah keluarga kita, atau masalah yang. Kalau begitu, di mana Tuhan? Oh, saudaraku, seringkali banyak orang berdoa karena konsepnya seperti ini. Banyak minta, banyak menerima. Justru semakin banyak berdoa, ternyata bukan membuat dia semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengalami apa arti kasih Tuhan yang ajaib itu dalam hidup dia. Justru dia semakin kecewa kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat saya pada malam ini ingin mengajak Anda untuk menggumuli. Apakah benar hal seperti ini? Saudaraku sekalian, sebetulnya kalau kita mengingat akan 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15, di situ dikatakan, aku telah menuliskan hal-hal ini kepada kamu yang percaya dalam nama Allah, nama anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti Anda akan menerima hidup yang kekal. Itu pasti, tanpa perlu ragu-ragu lagi. Tetapi kemudian dikatakan di sini lebih lanjut, menarik, saudara. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di dalam Dia, yaitu jika kita minta apapun. Perhatikan di sini, minta apapun. Tetapi perhatikan selanjutnya, yang sesuai dengan kehendaknya, Ia mendengar kita. Jadi saudara, Anda boleh minta apa saja, saya boleh minta apa saja, kita boleh minta apa saja, dan Dia pasti mendengar. Tapi catatannya apa di sini? Kalau kita memintanya sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita minta tidak sesuai dengan kehendaknya, itu justru yang akan melemahkan segala pergumulan kita ketika kita berdoa memohon kepadanya. Dan perhatikan di sini, jikalau kita bisa minta kepadanya sesuai dengan kehendaknya, dikatakan dalam ayat 15, kita tahu Ia mendengar kita. Apapun yang kita minta, kita tahu bahwa kita sudah memiliki permohonan yang telah kita minta darinya. Bahkan sebelum kita bisa melihat penggenapan dari apa yang kita minta, kita sudah bisa punya keyakinan, saudara. Kita itu akan menerima. Jadi di sini, saudaraku sekalian, yang penting untuk Anda catat. God wants a relationship with you. Satu fokus yang utama di dalam doa sebenarnya bukan mintanya, saudara. Tapi bagaimana Anda dan saya bisa berdialog, berkomunikasi, menggumuli kehendak Tuhan. Bukan ingin sekedar menyampaikan, bahkan memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Tapi justru kita mau dengan rendah hati, saudara, dalam doa kita itu. Untuk mengerti kehendaknya. Untuk mengerti pimpinannya. Jadi di sini, saudara, kalau kita boleh mencatat hal yang penting untuk kita ketahui. Berdoa itu artinya apa sih? Yang pertama, berdoa adalah saat untuk kita bisa berdiam diri, merenungkan kehendak Tuhan. Ada saat, saudara, Anda dan saya tidak perlu banyak menyampaikan permohonan. Seringkali saya bangun pagi-pagi, saya teduh, saya berdiam diri, saya cuma hanya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau menambahkan hari yang baru. Apa yang harus aku lakukan di hari yang baru ini, Tuhan? Di situ saya tidak minta sesuatu, saudara. Hanya mengatakan itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin tahu kehendak. Hari ini mungkin saya akan menemui banyak orang. Atau hari ini saya mungkin dapat memiliki beberapa pilihan-pilihan yang harus saya putuskan. Apa kehendak? Saat berdoa,
saat untuk bisa merenungkan kehendak Tuhan. Waktu kita lemah tubuh, kita pasti ingin sembuh, bukan? Bagaimana kita berdoa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa menemukan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat? Di balik semua pengalaman yang aku alami hari ini dengan tubuh yang lemah ini, apa yang Tuhan ingin aku tahu dan apa yang Tuhan ingin aku lakukan supaya aku tetap tahu sakit, penyakit, atau kelemahan ini tidak bisa menjauhkan aku dari Engkau, bahkan menghancurkan imanku kepada. Berdoa saat untuk bisa merenungkan dan mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, saudara, berdoa adalah saat untuk kita bisa mentaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kalau hanya bisa tahu kehendak Tuhan, tetapi kemudian kita menentang kehendak Tuhan itu, saya yakin Anda pasti akan mengalami hati ini gelisah. Hati ini nggak damai sejahtera. Bahkan mungkin saudara bisa marah sama Tuhan. Tapi apa gunanya marah sama Tuhan? Kita seringkali mengakui Tuhan itu maha tahu, maha hikmat. Dan dia mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Kita tahu dia punya rancangan untuk kebaikan kita. Lalu kalau kita marah-marah sama dia yang kita akui bahwa dia itu punya rancangan yang baik kepada kita, siapa yang rugi? Tuhan? Oh, Tuhan nggak mungkin rugi. Tuhan tidak mungkin menjadi berkurang kemuliaannya karena sikap kita yang marah-marah itu. Tuhan nggak akan berkurang kemuliaannya. Kita yang mengalami kerugian. Sebab itu sudah perhatikan baik. Tuhan Yesus tadi dikatakan, ketika dia di Taman Getsemani, dia tahu dia harus naik ke surga. Karena itu kehendak Bapa, naik ke atas kayu salib. Karena itu kehendak Bapa, dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita yang berdosa, bukan? Dia tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Maka dia berdoa, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Artinya apa di situ? Dia tahu kehendak Bapa. Dan dia mau mentaklukkan diri di dalam kehendak itu. Dan itulah kuasa di dalam berdoa yang sebetulnya setiap orang-orang percaya akan alami. Ketika bicara mentaklukkan kehendak Bapa atau takluk di dalam kehendak Tuhan, ada beberapa hal. Memang ada kehendak Tuhan yang kita suka, dan ini nggak susah, ya kan? Kalau kita berdoa, Tuhan saya mau sembuh, Tuhan bilang, yes, memang kamu harus sembuh hari ini. Wah, kita suka. Kita mau cari kerjaan, Tuhan bilang, tenang, hari ini aku akan berikan itu pekerjaan. Wah, kita suka. Memang itu kita suka, bukan? Tapi ada hal yang belum tentu kehendak Tuhan itu yang kita suka. Justru hal yang kita tidak suka, saudara. Saudara coba bayangkan, Yesaya pernah diutus oleh Tuhan dengan perkataan seperti ini. Aku akan mengutus engkau kepada orang yang punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Kepada orang yang punya mata tetapi tidak mau melihat. Coba bayangin. Anda suka enggak diutus oleh Tuhan pergi ke orang yang jelas akan menolak. Yang jelas mungkin akan melecehkan. Bahkan mungkin bisa menganiaya Anda seperti apa yang dialami oleh Stefanus. Paulus ketika di Asia kecil, Paulus tahu penginjilan sudah berjalan dengan baik. Banyak orang-orang menyambut berita Injil yang dia sampaikan, dan orang-orang itu perlu dibimbing lebih lanjut untuk bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi ketika dia mau meneruskan pelayanan di Asia kecil itu, Tuhan memanggil dia untuk melintas menuju ke daratan Eropa. Lalu dia tuh berpikir, kenapa harus ke sana? Emangnya di sini nggak ada kerjaan? Di sini kan tugas berat. Dia ingin tetap di Asia kecil. Tapi Tuhan bilang, engkau harus melintas menuju ke Eropa. Dan itulah kita mendengar cerita bagaimana dia sampai di Filipi. Dan akhirnya kita tahu. Jemaat di Filipi dapat dimenangkan. Untuk menjadi jemaat yang kemudian menjadi satu kesaksian. Jemaat yang penuh dengan sukacita. Dan bisa terus mengabarkan Injil. Bahkan di dalam segala keterbatasan. Bisa tetap mengasihi sesama yang di dalam kesulitan. Khususnya saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem. Saudara, ada hal yang kita tidak suka.
Tetapi kalau kita bergumul dan kita tahu itu kehendak Tuhan, kita harus berani menaklukkan diri kita. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Itu yang akan memberi apa? Damai sejahtera. Bahkan Paulus pernah berkata ya, di dalam diriku seperti ada duri yang menusuk. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi dalam diri dia. Supaya dia bisa mengerti akan kasih karunia Tuhan. Yang begitu ajaib di dalam diri dia. Kalau bilang suka, ya inginnya dicabut dong duri itu. Betul nggak Bapak dan Ibu? Tapi Tuhan yang maha hikmat tahu yang terbaik untuk hambanya yang setia. Tuhan izinkan ada duri. Bukan untuk melukai Paulus. Tetapi justru untuk membuat Paulus semakin tahu. Betapa dalam kasih karunia Tuhan. Ada hal yang kita tidak suka. Kita harus takut di dalam doa. Bahkan ada hal yang mungkin kita belum bisa mengerti. Tetapi kita mau tetap takluk di dalam kehendak Tuhan. Contohnya lagi Paulus. Paulus mengabarkan Injil dengan baik, bukan? Artinya menyampaikan kebenaran dan membawa orang itu sebetulnya diberkati dengan kebenaran yang dia sampaikan. Tapi Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Kita mungkin bilang, Tuhan kok nggak adil sih? Tuhan kok begitu sama hambanya yang setia? Tapi tahukah engkau, Paulus tidak marah-marah di penjara, bukan? Paulus justru memuji-muji Tuhan di penjara. Karena Paulus tahu, sekalipun dia belum mengerti mengapa dia masuk ke penjara. Tetapi pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Bukan lagi bagi dia, bagi orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dan ternyata memang terbukti, saudara. Karena dia masuk ke penjara, kepala penjara dapat diselamatkan. Dan karena kepala penjara dapat diselamatkan, maka seisi keluarganya pun dapat diselamatkan. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman. Berdoa. Sebetulnya saat dimana engkau dan aku belajar mengerti kehendak Bapa. Belajar untuk mentaklukkan diri. Belajar untuk kita bisa mengamini bahwa kita akan naik kelas. Ke level relasi, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sebab itu yang paling terakhir, saudara, saya ingin tambahkan. Kalau tadi yang pertama berdoa adalah saat berdiam diri untuk merenungkan kehendak Tuhan. Yang kedua mentaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir menjalani kehendak Tuhan dengan iman. Artinya apa di sini, saudara? Kalau kita mau sungguh berdoa, kita mau terus bertekun di dalam iman. Sekalipun perjalanan ini, sementara kita berdoa, sepertinya bukan bertambah ringan, mungkin bertambah berat. Seperti ceritanya Yusuf, ya kan? Coba Anda bayangkan, dicemplungin ke sumur itu sudah berat, wah sudah berat. Terus diangkat, wah sedikit lega diangkat dari sumur. Tapi dijual jadi budak loh, lebih berat nggak? Lebih enak di dalam sumur atau jadi budak? Cuma kita lalu berkata, ya tapi jadi budaknya kemudian dibeli sama Potifar. Oh enak juga kan. Tapi ya itu, Potifar punya istri mata keranjang. Gara-gara istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Enak mana coba? Di sumur, jadi budak, atau di penjara? Kalau dipikir-pikir perjalanan Yusuf itu tak lebih mudah. Betul? Tapi Anda tahu bukan? Jalani dengan iman. Yusuf tidak bersungut-sungut. Dan itu yang membuat Yusuf akhirnya masuk ke istana Firaun. Maka ketika satu hari kakak-kakaknya itu ketakutan karena Yakub sudah meninggal dan Yusuf sudah menjadi Firaun muda yang berkuasa. Kakak-kakaknya takut Yusuf melakukan pembalasan. Yusuf justru mengeluarkan satu statement yang sangat indah dan perlu kita ingat. Yusuf mengatakan ini. Engkau mereka-reka apa yang jahat. Tetapi Allah mereka-reka suatu hal yang baik untuk aku boleh menyelamatkan satu suku bangsa. Saudara, dari sini apa yang kita bisa lihat, saudara? Beriman artinya teguh. Dan yang kedua, beriman itu artinya saya mau menyambut perjalanan mengikuti pimpinan Tuhan dengan rasa syukur. Rasa syukur, saudara. Ingat ini. Kalau Tuhan ajak saudara hari ini bisa berdoa,
Dan Tuhan bukakan kehendaknya. Itu artinya Anda dan saya mau diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau naik ke level yang lebih tinggi, itu artinya apa? Akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saya tutup khotbah atau renungan ini dengan cerita. Murid-murid satu kali diajak Yesus menyeberang melewati Danau Galilea. Di tengah jalan ketemu angin taufan. Sampai murid-murid ketakutan. Ingat itu? Yesus tidur, murid-murid lihat ombak besar, air masuk ke dalam perahu, murid-murid ketakutan. Sampai murid-murid membangunkan Yesus. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, apa yang kita boleh rasakan? Ketika itu terjadi, Yesus bangun bukannya minta maaf ke murid-murid. Yesus justru bertanya, mengapa engkau tidak beriman? Saudara, sehingga murid-murid lalu bilang apa? Nggak bisa ngomong, diam. Tapi Yesus langsung berdiri itu di atas anjungan. Dan Yesus menghentikan taufan. Dan ketika taufan itu menjadi teduh, murid-murid baru tahu siapa gerangan orang ini. Artinya perjalanan untuk mengalami taufan itu memang sesuatu yang murid-murid tidak suka atau tidak diharapkan, bukan. Tapi Tuhan izinkan itu untuk apa? Hanya untuk membuat Yesus bisa menghentikan angin taufan? Catat baik-baik. Begitu kita mendarat di seberang, yaitu di Gadara, mereka bertemu dengan orang yang dirasuk setan, yang dikatakan dirasuk oleh legion, satu jumlah atau satu kekuatan yang dahsyat dari setan itu. Tapi disitulah kita lihat, murid-murid tahu Yesus yang sudah menghentikan taufan. Yesus juga yang akan menyatakan kemuliaan di dalam hidup mereka lebih lanjut. Sebab itu mereka tidak menjadi ketakutan pada waktu itu. Jadi teman-teman, malam ini mari kita teduh. Kita akan memohon, kita akan meminta. Kalau Tuhan izinkan hari ini permintaan kita dikabulkan, kita akan berkata puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengatakan tunggu, kita pun tidak akan menjadi putus asa atau kecewa. Bahkan kalau kita harus menanggalkan kehendak diri kita dan kita berkata, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Itu bukan karena kita menyesal, kehendak kita nggak terpenuhi oleh Tuhan. Tapi justru karena kita tahu, Tuhan ingin membawa kita ke level yang lebih tinggi, mengalami kemuliaan yang lebih khusus. Tuhan memberkati saudara. Dan Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan di dalam doa kita. Sehingga kita bisa berkata, banyak doa, banyak kuasa. Sedikit doa, sedikit berkuasa. Tidak berdoa, tidak berkuasa. Bukan karena banyaknya minta, tapi karena banyaknya kita mengenal kehendak Tuhan. Mentaklukkan diri atas kehendaknya. Dan melakukan kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan teruskan pujian kita berikut ini. Kita akan angkat satu pujian. Kita katakan, ajarku mengerti. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berkumpul bersama untuk berdoa syafaat. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 33-34 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara, pada saat ini kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan, tentu kita ada banyak pergumulan, tentu kita ada banyak kesulitan. Maka dari itu, saudara, pada saat ini kita membawa semuanya kepada Tuhan, kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan, dan Tuhan ada dan mendengar seruan doa kita. Sebelum itu, saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah senantiasa menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kita setiap harinya. Dan juga kita mau bersyukur, saudara, untuk keluarga-keluarga kita yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, dengan penuh rasa syukur, mari kita membawa rasa syukur kita, doa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa pada bulan keluarga ini. Kita mau berdoa untuk keluarga-keluarga ICLE. Kita doakan agar setiap keluarga memiliki satu kesatuan hati di dalam mereka mengasihi satu dengan yang lain. Kita doakan agar mereka tidak terjadi konflik-konflik di tengah-tengah keluarga, tetapi saling rukun dan juga saling mengasihi.
Saudara, kita juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin mengalami kesulitan dalam kehidupannya, ada juga mungkin ada pergumulan, mungkin ada pergumulan di dalam sakit penyakit, ada juga kesulitan di dalam finansial, dan juga hal-hal lainnya, mungkin di dalam relasi. Kita doakan agar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan juga penyertaan kepada setiap keluarga-keluarga, khususnya bagi keluarga di ICLA. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam hubungan keluarga ini kami diingatkan bagaimana Engkau begitu baik dan juga memberikan anugerah-Mu kepada setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mengasihi orang lain dan terutama kepada keluarga-keluarga kami ya Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar kami dapat mengasihi satu dengan yang lain. Kami dapat saling rukun, kami dapat saling mengasihi ya Tuhan di tengah keluarga kami. Mungkin kami mengalami kesulitan di dalam kami mengasihi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong kami, memberikan kami kasih itu ya Tuhan, dapat mengampuni mereka dan mengasihi mereka tanpa syarat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Mungkin ada juga di ICLA juga keluarga yang mengalami kesulitan, bagi mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang kesulitan di dalam secara finansial, di dalam pekerjaan, di dalam secara sakit penyakit. Tuhan, kiranya Kau boleh memberikan kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kau boleh memberikan penyertaan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kau boleh senantiasa menyertai ya Tuhan di dalam kesulitan yang mereka hadapi, dan Kau boleh memberikan kekuatan dan sukacita-Mu ya Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap pelayanan gereja, khususnya pada minggu ini, saudara. Kita mau doakan bagi hamba Tuhan yang melayani. Kita mau berdoa bagi Ibu Yung Yung yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Kebaktian Bahasa Indonesia. Kita juga mau berdoa juga untuk penginjil Samuel Tande dia membawakan firman Tuhan dalam Kebaktian Bahasa Inggris, dan juga ada guru sekolah minggu yang mengajar anak sekolah minggu. Saudara, mereka membutuhkan waktu persiapan firman Tuhan. Kita doakan untuk segala persiapan mereka. Doakan juga untuk kesehatan mereka agar mereka tetap sehat di dalam kondisi yang baik. Dan juga saudara, di dalam bulan keluarga ini selama bulan Oktober kita mau berdoa untuk dalam setiap ibadah yang ada, kita doakan untuk dapat setiap keluarga dapat bersatu bersama-sama beribadah kepada Tuhan, harmonis semua, dan juga saudara seiman dapat beribadah dengan hati penuh syukur dan penuh kerinduan setiap minggunya datang ke rumah Tuhan. Mari saudara, kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan melayani pada minggu ini. Kami mau berdoa bagi Ibu Yung Yung, kami mau berdoa bagi Bapak Samuel Tande, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau boleh memberkati setiap hamba-Mu yang akan melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan kebijaksanaan hikmat di dalam mereka persiapan, dan Engkau boleh menyatakan firman-Mu kepada mereka, dan juga ketika mereka boleh membawa firman ya Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kami dapat mendapatkan berkat ya Tuhan secara spiritual dari makanan rohani, dari pembawaan firman Tuhan. Kami mau serahkan semua para hamba-Mu yang melayani, dan juga ya Tuhan bagi para pelayan yang akan melayani pada minggu ini, dari segenap tim kerja, pengurus, semua yang melayani Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati gereja-Mu menjadi gereja yang satu hati melayani-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga di dalam bulan keluarga ini, agar sungguh kami boleh bersatu hati secara harmonis, kami bersama-sama melayani, kami bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memiliki kerinduan ya Tuhan, agar Engkau boleh memberkati kami di dalam keluarga kami. Kau berkati setiap keluarga kami ya Tuhan, agar sungguh kami memiliki kerinduan untuk terus beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini akan ada seminar keluarga, bulan keluarga Saudara ya, dan pada minggu ini Saudara ya, Ibu Charlotte Priyatna yang akan membawakan sesi ya tentang connect versus consolate ya, tentang strengthening your marriage ya, tentang pernikahan gitu ya. Saudara, kita doakan untuk Ibu Charlotte yang akan membawakan sesi ini agar Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kita juga mau berdoa saudara bagi jemaat yang ikut ya dalam sesi ini. Kita juga doakan saudara yang bagi mereka yang belum ikut agar Tuhan boleh menggerakkan hati mereka dan mereka dapat ikut dalam sesi ini, dan kita doakan agar jemaat boleh diberkati di dalam setiap sesi yang ada, mereka boleh belajar banyak.
Saudara, kita juga mau berdoa bagi sarana yang ada, yaitu melalui Zoom, ya, agar setiap jemaat yang ikut, internet semuanya itu mereka dapat ikut dengan baik, mereka dapat berjalan dengan baik semuanya. Saudara, kita doakan akan ketiga hal ini, kiranya Tuhan boleh menolong. Tuhan, kami mau berdoa bagi bulan keluarga, khususnya pada hari Jumat ini kami akan mengadakan seminar bulan keluarga dan Ibu Calot yang akan membawakan tema tentang pernikahan ini ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati bagi setiap pasangan-pasangan yang akan hadir. Kau boleh memberkati agar sungguh firman Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Calot diberikan kebijaksanaan dan juga kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang akan hadir di dalam sesi ini, agar sungguh ya Tuhan di dalam setiap sesi yang ada dapat mereka belajar banyak dan mereka dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap sarana yang akan dipakai di dalam Zoom, yang akan dipakai, kiranya Kau boleh menolong, agar semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong campur tangan dalam setiap acara yang ada dalam bulan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi Amerika, khususnya di daerah Florida yang baru saja terkena dampak dari Hurricane Ian, saudara ya. Kita doakan agar sungguh bagi mereka yang terkena situasi ini boleh segera pulih kembali. Kita mau berdoa bagi mereka, keluarga-keluarga yang terkena dampak dari akibat ini. Mungkin bagi mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan rumah, dan juga hal-hal lainnya, saudara. Mungkin sulit sekali bagi mereka, saudara, ketika mereka menghadapi hal ini. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, memulihkan, menolong mereka di tengah segala mungkin keputusasaan yang mereka hadapi. Saudara, kita mau berdoa juga bagi setiap pemerintah dalam mereka melakukan tindakan dan bantuan yang ada. Kita doakan agar sungguh boleh berdampak baik bagi masyarakat dan semuanya boleh teratasi dengan baik. Mari saudara-saudara kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi di daerah Florida ya Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, khususnya bagi mereka ya Tuhan yang terkena dampak ini ya Tuhan, agar sungguh keadaan boleh pulih kembali, di mana mungkin mereka kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan banyak sekali hal, ada mungkin kerusakan-kerusakan yang ada, ya Tuhan, Kau boleh menolong dan campur tangan, memulihkan dan berbelas kasihan bagi mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang mungkin putus asa, yang mungkin begitu berdampak sekali di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Kau boleh menghibur, Kau boleh menguatkan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi setiap bantuan-bantuan yang ada, tindakan pemerintah, dari masyarakat, dan apapun yang mereka perlukan ya Tuhan, dari kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong agar sungguh boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh terrealisasi dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan akan hal ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau terus doakan bagi negara Rusia dan juga Ukraina, saudara, yang masih tetap menghadapi konflik di antara kedua negara ini. Kita doakan, saudara, agar kedua negara ini tidak terjadi konflik yang semakin membesar, tapi doakan agar terjadi kedamaian di antara kedua negara ini, sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi banyaknya tentara yang terbunuh, atau mungkin segala peperangan ini dapat segera terselesaikan. Saudara, kita doakan bagi para pemimpin yang ada, kita doakan untuk rakyat dan juga tentara, semua Tuhan boleh lindungi. Kita doakan akan hal ini, saudara. Tuhan, kami terus mau serahkan bagi negara Rusia dan juga Ukraina ya Tuhan, di tengah masih tegangan terjadi antara kedua negara ini, konflik yang terjadi di antara mereka ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, campur tangan, agar semuanya boleh segera teratasi ya Tuhan, agar terjadi kedamaian, sehingga mereka mendapatkan titik terang untuk mendapatkan kedamaian, tidak terjadi konflik lagi, peperangan di antara mereka. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan di dalam hal ini. Kami mau berdoa di dalam kesulitan ini juga, kiranya Kau boleh menolong bagi para pemimpin, Kau boleh melembutkan hati mereka,
dan khususnya juga bagi rakyat yang mungkin mereka ketakutan, bagi mereka rakyat yang juga mengalami banyak sekali kesulitan akan hal ini, tentara-tentara juga ya Tuhan yang mungkin mereka harus pergi berperang, ya Tuhan Kau boleh sertai mereka. Kami mau serahkan agar ada kedamaian di antara mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mungkin saudara sudah mendengar berita tentang di Indonesia sekitar ada 125-an orang yang meninggal karena terjadinya kejadian saudara di Malang ini ya. Ketika ada satu tim yang kalah, lalu konflik terjadi ya, sehingga menyebabkan banyak sekali orang-orang itu terluka dan bahkan meninggal ya, sekitar 120 orang itu banyak sekali saudara orangnya. Saudara, kita doakan agar keluarga yang berduka yang setelah kejadian ini Tuhan boleh memulihkan, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Saudara, kita juga doakan pasti ada dari mereka begitu kesal, mungkin ada kebencian di antara mereka setelah kejadian ini. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh melembutkan hati mereka, ada kasih satu dengan yang lain. Kita juga doakan untuk para pemimpin ya, mungkin rakyat dan juga polisi agar mereka tetap tenang dan juga mengambil keputusan yang tepat ya, dan ada kedamaian setelah kejadian ini. Saudara, kita doakan bagi Indonesia, khusus bagi daerah Malang, khusus bagi orang-orang yang berdampak akibat ini, kita doakan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mendengar berita di mana banyak orang meninggal ya Tuhan, akibatnya ada kejadian konflik yang terjadi di daerah Malang ini. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan bagi mereka yang berduka cita, bagi mereka yang kehilangan keluarga anggota mereka ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Dan kami mau berdoa Tuhan agar tidak terjadi kebencian di antara mereka ya Tuhan, tetapi ada kasih satu dengan yang lain. Kiranya Kau boleh menolong agar situasi di Kota Malang pun boleh dapat berangsur dengan baik ya Tuhan, tidak ada ketegangan di antara kedua kubu orang ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi para pemimpin dapat mengambil tindakan yang baik. Kami mau berdoa agar rakyat tetap tenang dan juga polisi boleh mengambil tindakan yang baik di dalam pasca kejadian ini ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi Indonesia juga ya Tuhan, bagi setiap para pemimpin, bagi jajaran pemerintahan, Kau terus boleh senantiasa yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membawa pergumulan pribadi kita, mungkin dalam pergumulan pribadi keluarga kita juga ada. Mari saudara, kita membawanya semua kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, pergumulan kami, keluh kesah kami semua kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh di dalam kehidupan kami senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Dan kami mau ya Tuhan ada satu kesatuan di dalam Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan kehidupan kami, di dalam segala pergumulan kami, Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan juga atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Katakan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita akan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang terus pakai hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ada saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya sekedar mengingatkan pada hari Jumat ini Saudara ya, jam 7.30 Saudara kita akan ada seminar tentang bulan keluarga Saudara ya, tentang keluarga, dan Ibu Charlotte yang akan membawakan sesi pada hari Jumat malam ini. Saudara dapat hadir lebih awal ya untuk coba-coba Zoom-nya, barangkali mungkin ada kesulitan Saudara, make sure semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saudara nanti akan dibagikan di dalam grup WhatsApp ICLA link-nya yang ada di grup. Nah, saudara dapat klik link tersebut, saudara dapat langsung join ya. Saudara doakan agar semua boleh berjalan dengan baik, dan juga saudara dapat ajak keluarga saudara atau mungkin ajak forward juga boleh ya kepada mungkin teman-teman saudara, keluarga saudara atau teman-teman ya. Dan kita doakan agar sungguh seminar ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga saudara pun dapat diberkati. Saudara, pada hari Minggu lalu dan juga minggu ini, saudara, shoebox akan dibagikan kepada saudara. Bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri Anda untuk shoebox ini, dan juga bagi belum, saudara juga bisa dapatkan shoebox ini. Saudara, ketika saudara sudah dapat shoebox ini, saudara, ya di rumah itu, saudara bisa tempel ya, nanti labelnya sudah diberikan kepada saudara. Saudara tinggal centang, nanti saudara mau berikan kepada laki-laki atau perempuan. Nah, saudara, kita tiknya yang umur 5-9 tahun saja ya, saudara.
Saudara dapat membawa kotak mainan ini saudara pada tanggal 30 Oktober atau mungkin saudara mau bawa lebih awal, saudara juga bisa berikan ya. Saudara, isinya itu adalah berupa mainan-mainan ya dan juga sesuatu yang berharga buat bagi mereka saudara ya. Saudara dapat juga memberikan foto saudara juga dapat memberikan sebuah notes ya dari kita kepada mereka. Nah, saudara kita doakan agar setiap anak-anak nanti yang ketika menerima kotak mainan ini, mereka dipenuhi dengan sukacita dan mereka mau menerima Injil Kristus ya. Saudara kita doakan untuk pelayanan ini agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Baik saudara, sampai ketemu pada hari Jumat ini ya jam 7.30 malam by Zoom secara online. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there's no more night. In the name of Jesus Christ, carry the inside they are dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them? When His heart is breaking, carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ.